nih sama profil yang tutor kita yang Badai Halilintar pada pagi hari ini maupun nanti malam. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah sering ikutan live pembahasan, pasti udah hafal lah sama Mbak Vina sama Mbak Dini ini. Jadi untuk pagi ini kita akan ngobrol asyik, kita akan pengajian bareng Mbak Vina Febrianti, merupakan YouTuber guru SD. Jadi bisa nanti search, bisa dicari nanti channelnya di YouTube. Mbak Vina ini merupakan lulusan dari Universitas Negeri Semarang dan udah lulus seleksi CPNS 2018 formasi guru kelas ahli pertama dan menjadi PNS guru di guru SD di Kabupaten Wonosobo. Nah, keren banget. Salah satu hal yang keren banget dari Mbak Vina yang nggak ketulis di sini adalah Mbak Vina dulu waktu SKD maupun SKB itu udah ranking 1, teman-teman. Di uh, posisi yang dilamar sama Mbak Vina ini, yakni guru kelas ahli pertama. Keren banget kan, mantap. Jadi best of the best ya banget. Terus ada juga ini komediannya kita, Mbak Raden Dini Aprilia, itu merupakan lulusan S1 Universitas Pendidikan Indonesia, lulus dengan cum laude, dan juga lulus seleksi CPNS Guru Pemprov Jateng 2018, dan merupakan PNS Guru Pemprov Jawa Tengah. Jadi walaupun Mbak Dini ini ngajar di Jawa Tengah, tapi Mbak Dini ini adalah orang Sunda, gitu. Jadi lucu banget, apalagi untuk teman-teman yang udah sering ikutan live pembahasan pasti udah hafal lah gitu sama lucu-lucunya Mbak Dini ini nanti. Mbak Vina ini juga Mbak Vina ini juga kita suka akan banyak ketawa gitu. Namanya Vina Ulinuha. Untuk YouTube channelnya nanti bisa dicari di YouTube, itu banyak banget materinya. Mbak Vina ini slide-nya hilang. Iya. Ini punya aku keluar sendiri sebentar. Ini mau di backup sama Bang Lulus sebentar ya. Oke. Ini ada slide-nya aku juga, nggak masalah. Bisa dibuka dari tempatku aja ini. Kelihatan ya, teman-teman. Jadi kita ngelanjutin di sini. Jadi untuk sesi pagi hari ini kurang lebih dari jam 9.30 sampai dengan jam 11. Gitu. Untuk teman-teman, nanti kalau ada yang minta pengen overtime, nanti tergantung ya dengan kondisi di kelas kayak gimana. Dan untuk di sesi malam itu 19.30 sampai dengan jam 21. Jadi dalam waktu Indonesia Barat ya. Jadi kurang lebih kalau untuk teman-teman yang di WITA dan BIT nanti bisa menyesuaikan. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, mari kita lanjutkan. Untuk pada sesi pagi hari ini, kita ada kompetensi profesional yang akan dipandu oleh Mbak Vina Ulinuha. Oke, kita bahas yuk, Mbak Vina dari nomor 1. Oke, terima kasih Mas Asep. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi di sini saya sebagai pemateri pertama ya yang akan menemani teman-teman dalam belajar kompetensi profesional. Nah, saya harap teman-teman untuk menyiapkan coret-coretan atau tulisan di mana nanti teman-teman bisa mencatat hal-hal yang teman-teman belum ketahui ataupun yang mungkin teman-teman lupa gitu. Kemudian saya harap nanti teman-teman ketika saya menjelaskan untuk tidak menyela ya. Jadi nanti di akhir itu ada sesi tanya jawab. Jadi silakan teman-teman catat nomor berapa, terus bingungnya di yang bagian apa, itu silakan ditanyakan di bagian terakhir ya. Jadi saya harap nanti teman-teman ketika saya menanyakan, ayo teman-teman jawab di kolom chat, silahkan jawab di kolom chat. Kalau saya menunjuk salah satu dari teman-teman gitu, silahkan hidupkan mikrofonnya, kemudian menjawab pertanyaan dari saya, seperti itu ya. Jadi harapannya nanti ada komunikasi dua arah dari saya tanya, teman-teman menjawab, seperti itu ya, biar saya di sini nggak kayak orang yang aneh ngomong sendiri gitu ya. Oke, kita ke nomor pertama. Teman-teman bisa langsung menjawabnya di kolom chat ya, A, B, C, atau E.
Kita mulai, bismillah. Katak merupakan katak mengalami masa metamorfosis sempurna. Dalam perkembangan fase berudu, bernapas menggunakan apa, teman-teman? Iya, aduh. Ini diserbu ya kalau chatnya. Iya, benar. Jawabannya ada di insang. Jadi memang katak itu memiliki beberapa alat pernapasan ya, apalagi dia kan amfibi, gitu kan, hidup di dua tempat, gitu, di darat dan di air. Nah, di situ teman-teman bisa membaca ada perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Simpelnya untuk membedakannya, kalau metamorfosis sempurna berarti hewan itu berubah wujudnya, benar-benar berubah 180 derajat gitu loh. Beda dengan yang metamorfosis tidak sempurna di sampingnya itu ya. Itu contohnya metamorfosis belalang. Perkembangan tubuhnya dia antara satu tahap ke tahap yang lainnya itu sama, cuman bedanya di ukuran yang dari kecil semakin membesar. Berbeda dengan metamorfosis yang sempurna yang tadinya telur, kemudian larva, jadi kepompong, berubah jadi kupu-kupu. Itu kan beda semua. Nah, di sini yang tulisan itu teman-teman bisa baca. Saya betulkan bahwa metamorfosis sempurna itu diwakili dengan telur, larva, itu tidak ada nimfa ya teman-teman, yang di atas itu nimfanya nggak ada, itu bisa dicoret dulu, maaf salah. Kemudian pupa dan di imago. Biasanya saya yang di metamorfosis sempurna ini saya singkat dengan telapi. Telur, lanya telur, tenya ya teman-teman, kemudian lanya larva, kemudian P-nya pupa, dan I adalah imago. Jadi itu nimfanya yang di metamorfosis sempurna dihilangkan ya teman-teman. Telapi untuk menghafalkan proses tahap perubahan tubuhnya. Telur, larva, pupa, dan imago, I-nya telapi. Kemudian untuk yang metamorfosis tidak sempurna ini ada 3 tahap aja, yaitu telur, nimfa, dan imago. Bisa teman-teman singkat dengan teni, telur, nimfa, I-nya imago, atau teman-teman bisa menyingkat dengan singkatan yang menurut teman-teman itu mudah diingat. Is okay gitu. Next. Maaf ya, saya sedikit batuk, emang agak kurang sehat. Iya. Sorry. Bentar. Katak itu pada proses tahapan dia berkembang tubuhnya itu emang berbeda-beda. Insang, dia bernafas dengan insang ketika dia masih menjadi berudu gitu. Kemudian setelah dia sudah badannya mulai membesar, kemudian bisa hidup di dia bisa ke darat dan di air, dia pun juga berbeda gitu bernafasnya, seperti itu. Teman-teman pasti sudah tahu. Saya mengingatkan kembali. Kemudian silakan teman-teman ingat lagi metamorfosis sempurna itu contohnya apa selain kupu-kupu. Kemudian tidak sempurna contohnya apa gitu. Karena nanti soalnya pun bisa macam-macam. Di bawah ini merupakan hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah apa aja, A, B, C, D, E, seperti itu. Jadi silakan teman-teman yang lupa-lupa ingat gitu ya, silakan dibuka lagi pelajarannya ya. Oke, next. Kita ke nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk gejala alam biotik. Biotik, komponen dalam alam itu ada abiotik, ada biotik. Kalau A itu hidup, kalau abiotik itu benda mati, kalau biotik hidup gitu ya. Komponen hidup kayak tumbuhan, hewan gitu kan, hidup. Jawabannya ada di apa teman-teman? Yang nggak berhubungan dengan proses kehidupan makhluk hidup, berarti ya benar, ada di D. Metamorfosis, fotosintesis, penyerbukan, dan respirasi ini berhubungan dengan kehidupan hewan, manusia, dan tumbuhan gitu ya. Oke, teman-teman udah pintar. Oke, good. Nomor 3. Apabila kita menancapkan paku ke dinding, maka perubahan energi yang terjadi adalah, jadi ada berbagai macam energi, saya yakin teman-teman sudah tahu. Ada yang namanya energi potensial, energi mekanik, energi kinetik, gitu, banyak banget. Kalau yang di sini ketika kita menancapkan paku di dinding, menggunakan palu ya, biasanya itu perubahan apa ke apa. Ayo teman-teman. Menancapkan paku dulu. D, C, D apa C? Ayo teman-teman. Di itu lagi kan berarti kan kita menancapkan paku, kita tancapin, kalau kita maku kan kita tancapin dulu tuh pakunya, kita kayak taruh dulu di dinding, nah baru kita palu ya,
Berarti perubahan energinya yaitu di C, yaitu energi potensial dulu, baru nanti diberikan gerakan atau dipalu. Dipalu itu kan apa ya, gerakan gitu ya. Gerakan, diberikan gerakan, baru biasanya di atasnya itu paku yang dipalu itu biasanya akan terasa panas ya. Jadi energi potensial itu apa sih Mbak Vina? Oke, next dulu. Coba Bang. Next. Nah, ini teman-teman, di sini ada yang namanya energi potensial. Yang digambar itu, teman-teman bisa lihat energi potensial itu adalah energi yang ada di dalam benda itu ketika diam. Nah, kemudian setelah diberikan gerakan, kemudian dia akan berubah tempat, maka itu ada yang namanya energi kinetik. Jadi, proses tadi ketika menancapkan paku itu, prosesnya itu adalah energi potensial dulu, yaitu ketika paku diam. Paku diam di tembok ataupun di pagar, itu adalah energi potensial. Kemudian diberikan gerakan dengan menggunakan palu, maka itu akan ada gerakan, kemudian akan terjadi panas gitu. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Ya teman-teman sabar ya, jadi nanti ada semua materi kok. Ini materi profesional ya. Ya, nanti akan urut ya teman-teman. Jadi ada IPA, matematika, dan yang lainnya. Oke, next kita ke nomor 4. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Berarti yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah yang rame banget ya, benar yang A. Coba saya dikasih contoh lagi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna apa selain apa tadi? Selain belalang, kecoa, oke, benar. Terus capung, jangkrik, oke, teman-teman udah pada pintar berarti. Oke, next. Kita ke nomor 5. Hubungan antara makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme. Ayo, teman-teman, gampang banget. Ada ada simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Pasti teman-teman udah tahu ya contohnya. Oke, next. Ini ada penjelasannya, tapi saya yakin ini materi yang mudah dan teman-teman sudah tahu lah ya. Paham mutualisme berarti untung sama untung, parasitisme untung rugi, yang komensalisme satu tidak untung tidak rugi, satu untung gitu. Nomor 6. Bagian bumi yang paling banyak mendapatkan sinar matahari ada di mana, teman-teman? Ada di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa itu adalah garis yang memotong tengah-tengah bumi pas gitu loh. Jadi mau sinarnya itu bumi bergerak kemanapun di daerah itu, di daerah tengah, biasanya kan ada bumi bulat terus tengahnya itu ya, itu dia akan selalu kena sinar matahari yang banyak dibandingkan dengan yang bagian dari bumi yang ada di pojok atas di daerah kutub. Walaupun itu kutub utara, kutub selatan, nah di bagian tengahnya itu, garisnya tengah itu dia akan banyak mendapatkan sinar matahari. Seperti itu. Nah, ini akan berhubungan dengan musim ya, teman-teman. Oke, next. Kita ke nomor 7. Nah, kita mulai ke hitung-hitungan nih. Tadi siapa yang menantang mau yang hitung-hitungan? Iya. Sewaktu berada di dalam lift yang diam, beradini adalah 500 Newton. Berat ya, bukan massa, teman-teman. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sewaktu lift dipercepat, berarti ini berubah menjadi 750 Newton. Dengan demikian, percepatan lift adalah, apa teman-teman? Mbak Ruth Novianti, jangan give up gitu loh. Jangan give up, udah SKB itu udah di depan mata gitu loh. Justru harus semangat. Oke, aku belum tahu fisika, aku belum tahu itu justru harus semakin semangat, jangan semakin down ya. Kayak biasanya kalau teman-teman yang nggak tahu rumus, ini tuh kayak di kayak di otak-atik lah, angkanya ditambah kurang kali bagi gitu ya. Feeling, jangan menggunakan feeling, kadang feeling benar, kadang feeling juga salah gitu. Ayo teman-teman, ini berhubungan dengan yang namanya hukum Newton ya.
teman-teman harus ingat lagi adanya hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 ya. Apa aja itu? Silahkan teman-teman ingat lagi bahwa di sini kita menerapkan salah satu hukum Newtonnya. Nah, di sini diterapkan di masalahnya nih. Jadi di sini ada berat dini 500 Newton. Kemudian gravitasinya 10. Kemudian berat dini saat liftnya dipercepat itu 750. Nah, percepatan liftnya berapa nih jadinya gitu yang ditanyakan. Nah, wah jawabannya beragam ini. Ya, kita next aja. Jadi sebelum kita ke rumus aslinya itu kita harus tahu dulu bahwasanya teman-teman weight atau berat itu adalah rumusnya M kali G, massa kali G atau percepatan gravitasi. Nah, di situ diketahui bahwa berat dini saat diam itu 500 Newton. Berarti massa dini berapa? Massa dini kan berarti itu W sama dengan M-nya ditanyakan dan gravitasi. W-nya 500 Newton, teman-teman. W-nya kan 500 Newton. W sama dengan 500 Newton sama dengan M kali G. M-nya kita cari, G-nya 10. Berarti 500 dibagi 10 sama dengan M. Maka masanya dini itu adalah 50 kilogram. Teman-teman harus bisa membedakan antara berat dan massa. Kalau massa itu satuannya kilogram, kalau berat itu satuannya Newton. Oke? Massanya dini berarti 50 kilogram. Nah, di situ setelah lift dipercepat, ternyata masanya dini itu berubah. Ini diakibatkan oleh percepatan liftnya itu gitu. Dimana di sini percepatan lift itu dilambangkan dengan massa dini setelah liftnya dipercepat itu dengan T, yaitu 750 Newton. Atau ada juga yang melambangkan dengan W aksen. W aksen itu adalah W yang atasnya itu ada komanya di atasnya. Kemudian kita masuk ke rumus, teman-teman. Di situ sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu rumusnya bisa diturunkan menjadi T dikurangi W. Atau biasanya kalau teman-teman menjumpai W aksen dikurangi W juga nggak apa-apa. Sama dengan massa kali A. Nah, di situ T-nya kan tadi berapa, teman-teman? T-nya 750 dikurangi 500, kan? Ini W ya, teman-teman, bukan M, sama dengan M. M-nya itu tadi dimasukkan, masanya dini berapa? Aslinya kan 50 ya, udah ketemu kali A. A adalah percepatannya. Maka 750 dikurangi 500 sama dengan 250 sama dengan 50 kali A. Maka akan terdapat A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Karena di situ 250 dibagi 50. Ya, jadi ketemunya adalah 5. Ya, bagi teman-teman yang masih bingung, karena emang hukum Newton ini variasi soalnya banyak banget, silahkan teman-teman dicatat hukum Newton. Nah, itu adalah PR bagi teman-teman belajar lagi di rumah. Belajar lagi, cari tahu lagi, buka bukunya lagi, ternyata masih ada materi hitung-hitungan, khususnya di Newton ini yang masih bingung gitu. Jadi teman-teman juga harus aktif mencari, belajar lagi gitu. Kalau dulu aku dapat soal kayak gini, soal model-model kayak gini. Tapi kan karena variasinya banyak ya kalau hukum Newton. Jadi saya harap teman-teman dari hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 silahkan cari contoh soalnya, paling enggak hukum Newton itu 5 lah, 5 soal. Jadi teman-teman tahu rumusnya gitu ya. Oke. Jangan asbak ya, berusaha jangan asbak asal nebak gitu, karena ya semoga sih besok teman-teman kalau asal nebak bener ya gitu. Oke, next kita ke nomor selanjutnya. Sebuah benda di atas bidang mendatar kasar ditarik dengan gaya sebesar F. Jika benda masih dalam keadaan diam, besar gaya gesekan pada saat itu dipengaruhi oleh apa, teman-teman? Ingat apa? Ingat rumusnya gaya gesek. Masih ingat rumusnya gaya gesek apa? Iya, coba kita next ya.
kita ke pembahasan bahwa ini rumus gaya gesek itu adalah ini. Teman-teman bisa tahu bahwa rumus gaya gesek adalah F sama dengan mu kali N. Ya. Nah, jadi jika sebuah benda berada di atas bidang mendatar yang kasar dalam keadaan diam, ditarik dengan sebuah gaya, maka besar gaya gesek tersebut akan sama dengan gaya yang diberikan. Oke, next kita ke nomor 9. Ini gampang. Dan ini pasti keluar. Soalnya materi ini itu materi yang hampir apa ya? Kayak keluar lah, feelingku keluar. Soalnya ini itu materi yang mudah menurut aku kalau teman-teman tahu konsep perbedaan antara seri dan paralel. Pasti tahu ya teman-teman kalau seri urut, kalau paralel bercabang. Nah, itu pun ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Kalau yang seri hambatannya ditambah, kalau yang paralel diseper gitu. Dan masih banyak lagi. Itu hanya saya menyuplik aja ya, teman-teman bisa menggalinya lagi kalau lupa. Nah, jawabannya ada di apa ini, teman-teman? Iya, B ya. Di 0,83. Coba kita ke pembahasan yuk. Kita coba ke pembahasan. Next. Nah, di situ diketahui bahwa V-nya itu adalah 10 volt. V itu apa? V itu adalah tegangan ya. R1-nya atau hambatan satunya itu 2 ohm. Hambatan 2-nya 2 ohm. Ditanyakan I apa? I itu arus yang mengalir. Maka sebelum kita ke rumus yang bawah itu, I sama dengan V per R, kita cari dulu hambatan totalnya berapa gitu. Karena ini seri ya, teman-teman. Hambatan seri, maka hambatannya itu ditambah. Beda sama paralel. Kalau paralel di 1 per T total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Oke? Jadi kalau ini karena kita seri, berarti hambatannya ditambah aja jadi 12. Kemudian kuat arusnya yaitu I sama dengan V per R. V-nya dimasukkan 10 volt dibagi R totalnya berapa? 12. 10 per 12 itu 0,83 ampere ya. Satuan dari I adalah ampere. Coba aku mau tanya teman-teman bisa jawab di kolom chat, kalau nyari R berarti rumusnya apa? Nyari R rumusnya apa? Ayo. Masih ingat nggak? Pakai segitiga bermuda ya, segitiga spesial itu ya. R sama dengan berarti V dibagi I. Kalau nyari V berarti? Nyari V berarti I dikali RI. Ya, teman-teman udah pinter ya. Ya, jadi sebelum kita ke rumus I sama dengan V per R, silahkan untuk teman-teman itu dulu dicarikan R gabungan atau hambatan totalnya ya. Oke, teman-teman udah pada paham ini berarti. Next, kita ke nomor selanjutnya, nomor 10. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal, sehingga mempunyai sifat-sifat sebagai berikut, kecuali, apa teman-teman? Ada gelombang longitudinal, ada yang namanya satu lagi gelombang, satunya gelombang longitudinal, apa teman-teman? Gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Ya, ini jawabannya adalah yang C, yaitu reaction ya. Kita ke halaman pembahasan dulu. Saya akan mengulang. Di situ ada yang namanya gelombang transversal, ada yang gelombang longitudinal. Contoh dari gelombang longitudinal itu bunyi misalnya sinyal radio. Kalau gelombang transversal contohnya apa teman-teman? Contoh dari gelombang aplikasi dari gelombang transversal. Contohnya apa? Misalnya kalau gelombang kita kayak melempar batu di air, melempar batu di laut, di kolam, itu kan akan membuat gelombang gitu aja ya. Nah, itu gelombangnya kan naik, turun, ada yang naik, ada yang turun. Itu adalah gelombang transversal. Nah, di sini teman-teman, bunyi itu adalah gelombang longitudinal sehingga mempunyai sifat-sifat yang apa? Yang pertama yaitu di pembahasan, silakan teman-teman baca, yaitu dapat dipantulkan atau bahasa Inggrisnya reflection, kemudian dapat dibiaskan, yaitu refraction, dan dapat dilenturkan
atau diffraction, dan dapat dibiaskan atau interferential gitu. Jadi silahkan untuk dihafalkan sama bahasa Inggrisnya, karena soal yang tadi kan itu menggunakan bahasa Inggris. Kadang soal ada yang bahasa Indonesia, kadang ada yang bahasa Inggrisnya juga gitu. Jadi silahkan untuk teman-teman juga menambah kosakata lagi, istilah-istilah baru gitu. Oke, kita ke nomor selanjutnya. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Kemudian setelah 2 detik benda sampai di tanah. Jadi setelah 2 detik benda itu dijatuhin udah sampai di tanah tuh dengan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tinggi menara tersebut adalah, nah teman-teman ada rumus yang dipakai apa? Silahkan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo. MGH, ada lagi? Oke teman-teman, masalahnya di sini kita nggak tahu M-nya berapa. Energi mekanik? Ya, kalau di sini, next kita ke pembahasan dulu. Sebenarnya banyak caranya, tapi kalau saya itu menggunakan rumus ini, teman-teman. Jadi FO atau F awalnya itu adalah 0, karena dia diam, otomatis kan dia nggak punya kecepatan ya. Kemudian T-nya itu 2 sekon, dan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya, hanya berapa nih? Ketinggian bendanya berapa nih? Nah, ini rumusnya. H sama dengan FO kali T, F0 atau F0 bisa, FO bisa. Teman-teman terserah bacanya. Kalau saya biasanya F0 sih. Saya lupa dari FO ya. F0 kali T plus setengah kali G kali T kuadrat. Kemudian kita masukkan di situ. Hanya kan yang kita cari, kecepatan awalnya tadi 0. Kita taruh 0 kali 2. 2-nya itu adalah T, ditambah setengah kali G-nya 10, kita masukkan, dan T kuadrat, 2 kuadrat. Oke, kemudian H sama dengan 0. 0 kali 2 tadi berapa? 0 ya. 0 ditambah setengah kali 10 dikali 2 kuadrat itu 4. Maka hasilnya 5 kali 4. 5 kali 4 yaitu 20. Maka ketinggian dari menara tersebut adalah 20 meter. Gitu teman-teman. Atau mau diringkas juga bisa. Tapi saya sarankan teman-teman untuk rumus-rumus kayak gini kan juga banyak model soalnya ya, banyak model soalnya gitu. Jadi silakan teman-teman explore lagi, apalagi teman-teman yang sangat rendah di hafalan di hitung-hitungan. Itu kalau teman-teman nggak memaksakan diri untuk merangkum rumus, itu teman-teman akan kesulitan gitu. Kadang ada soal kita nggak tahu pakai rumus yang mana karena kita kesulitan gitu loh. Apalagi di sana ketika kita dikasih hitung-hitungan, kemudian udah bacaannya banyak, kemudian rumusnya banyak, kadang kita kan nggak tahu. Kadang ada saat dimana ngeblank gitu loh. Kita udah ngafalin rumus tapi ngeblank gitu. Makanya ketika teman-teman besok tes, saya sarankan buat ketika masuk ke ruangan, ini ya teman-teman, aku mau share sedikit. Jadi dulu ketika aku SKB itu justru aku ada masalah di rumah. Jadi itu bener-bener kayak down, malam sebelum tes harusnya aku tuh relax, aku ngulang materi gitu. Justru aku ada masalah gitu loh. Jadi kayak, oh my god, besok aku harusnya fokus gini, tapi aku ditambah pikiran yang banyak banget gitu. Dan keesokan harinya ketika teman-temanku cantik, ganteng gitu ya, mataku itu, apa namanya, mataku kayak basah gitu loh. Kayak apa ya? Bendul, tahu bendul nggak sih kalau bahasa Jawanya itu bendul gitu. Tapi nggak tahu kalau teman-teman ini kalau mata habis nangis kan beda lah gitu. Jadi sembab, oke, thank you, sembab ya. Ya. Dan Allahu Akbar banget, ternyata aku itu termasuk nilai yang tinggi teman-teman, 375. Jadi sekitar 75%, 75 soal aku bener gitu. Dari 75% iya bener soalnya gitu. Jadi kayak oh my god, solusinya apa Mbak Vina? Kok bisa kayak gitu?
Ya awalnya aku mengira bahwa nilainya aku tuh kayak, oh my god kok cuma 300 doang sih, 375 dari 500, gila gitu kan aku berpikirnya gitu. Cuman ketika aku keluar, aku lihat rekapan tes itu kan, kayak, loh kok teman-temanku pada 250 ya, pada 200, pada 100 gitu loh. Aku bisa 375 gitu kan waktu itu. Jadi kayak, aku tuh melakukan mediasi teman-teman. Ini di luar konteks soalnya, tapi ini buat tips aja buat teman-teman. Jadi ada kalanya kita itu harus bisa mengendalikan diri kita, harus bisa mengatur diri kita. Aku waktu paginya, jadi waktu ketika paginya, aku kan diantar sama ibuku waktu itu. Ketika paginya dengan segala permasalahan dan hiruk pikuknya gitu. Aku yakin kita punya masalah sendiri-sendiri dan aku pun juga saat itu, dan ternyata ujiannya aku hanya punya 2 pilihan pada saat itu. Aku tinggal tahap aku tinggal tahap 1 tes lagi gitu. Aku tinggal tahap SKB doang nih gitu. Cuman semuanya itu ada, ya sih semuanya kuasa Allah ya, cuman semuanya itu ada di aku, keputusannya ada di aku. Jadi waktu itu kita yaitu harus apa namanya, benar-benar bisa mengontrol diri. Oke, ketika teman-teman besok udah masuk ruangan, masuk lokasi tes, itu udah semua masalah, semua hal-hal negatif itu dihilangkan dulu. Sekarang teman-teman fokus, tenang, fokus. Intinya teman-teman bisa mengkondisikan tenang pada saat itu, entah banyak masalah atau apapun, ketika udah masuk ruangan tes, hilangkan dulu semuanya yang bisa membuat teman-teman itu gundah gulana, dibikin happy, banyak pikir. Aku waktu itu sholat duha dulu, jadi banyakin pikir, banyakin relax aja gitu. Jadi pas itu teman-teman bisa berpikir jernih ya. Besok teman-teman harus bisa lebih dari aku gitu ya. Jangan cuma 775, 300, 400, 500 ya. Oke ya. Next, jadi untuk yang masalah hitung-hitungan ini, saya sarankan, baik dari saya kan juga pengajar di Kita Lulus, jadi saya sarankan buat teman-teman itu merangkum, mau nggak mau merangkum, misal materi hukum Newton ya, teman-teman merangkum rumusnya. Setelah merangkum, teman-teman juga harus cari soalnya. Oh, kalau hukum ini, soalnya biasanya kayak gini bentuknya. Kembali lagi ke hambatan listrik, rumusnya ini aja. Ini. Kemudian contoh soalnya seperti ini. Jadi emang harus telaten itu teman-teman, mau nggak mau gitu. Jadi merangkum rumus, tapi nggak cuma seakan-akan merangkum rumus doang, cuman teman-teman juga harus memadukan sama soalnya gitu ya. Jadi kalau rumus ini biasanya soalnya kayak gini gitu. Ya, oh ya emang di sana itu tegang teman-teman. Tapi ya pokoknya harus bisa rileks, santai, dan teman-teman itu apa, salah satu tips dari saya itu senyum aja, entah deg-degan, entah grogi, entah nggak tahu apanya, teman-teman senyum aja, itu udah bikin hati beda, udah bikin pikiran kita beda gitu. Iya, kayak yang aku tadi bilang Mbak Alisha Mega, kadang bingung ada rumus sama soal, makanya aku tadi bilang setiap setiap rumus teman-teman ngeringkes per bab kan, misalnya materi hambatan. Ya, teman-teman sama cari soalnya gitu, dipadukan sebelah kanan sama kiri. Oh, kalau rumus ini biasanya soalnya kayak gini. Jadi teman-teman akan terbiasa. Itu nggak hanya sekali, 2 kali aja. Teman-teman harus melakukan itu secara rutin. Jadi akan terbiasa. Apalagi yang teman-teman basicnya bukan anak IPA. Itu harus bekerja lebih keras. Next, kita ke nomor 12. Banyak cerita kan? 2 buah resistor 100 ohm dan 5 ohm dirangkai secara seri, lalu dihubungkan dengan beda potensial 30 volt. Maka beda potensial masing-masing resistor, ini beda potensial masing-masing resistor ya, bukan beda potensial semuanya ya. Jawabannya ada di apa teman-teman? Ya, ada di D. Thank you. Kita next ya. Ini pembahasannya. Next, kita ke pembahasan. Jadi, masing-masing resistor itu punya hambatan, punya beda potensial yang berbeda, karena hambatannya pun berbeda. Jadi ketika digambarkan itu seperti itu, teman-teman. Jadi ada sebuah rangkaian listrik, karena itu tadi bilangnya seri, berarti ada 2 hambatan, 100 ohm sama 50 ohm, di mana tegangannya itu adalah 30 volt. Kemudian karena ini itu seri, berarti hambatannya kita jumlahkannya aja, 100 ditambah 50, jadi 150 ohm. Ya. Kemudian kita cari arusnya V per R. V-nya berapa? 30.
ya kan? 30 volt per 150 yaitu hambatan totalnya, maka akan ditemukan bahwa arusnya itu 1/5. Nah, setelah seperti ini, kita baru ke rumusnya. Next. V sama dengan I kali R. Nah, di sini karena kita itu akan mencari beda potensial masing-masing hambatan, maka kita cari dulu V1 sama dengan I arus ya. Kalau arus itu sama, karena arus itu adalah aliran listrik yang mengalir di hambatan itu kan sama. Nah, 1/5 dikali R1-nya berapa? 100 ohm sama dengan 20 volt. Kemudian V2-nya, beda potensialnya yaitu I kali R2. 1/5 dikali 50 yaitu 10 volt. Iya, pinter. Teman-teman tadi ada yang menjawab benar ya. Oke, next. Kita ke soal lagi. Aduh, soal lagi. Iya, aku kasih tips bagi teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang lemah di hitungan bisa di-skip dulu. Misalnya kayak nyari baca sekali, nggak tahu rumusnya, nggak ada bayangan, bisa langsung skip. Karena nanti ketika teman-teman menghabiskan waktu di situ, nanti akan kehabisan waktu gitu ya. Jadi silakan, soal apapun sih sebenarnya nggak harus IPA, soal apapun ketika dibaca sekali, 2 kali nggak mudeng, di-skip aja langsung. Makanya aku menyarankan di kertas coret-coretan itu dibikin tabel, yang satu itu yang di bagian tabel kiri itu soal yang nggak dijawab, yang belum dijawab, soal tabel yang di sampingnya yaitu dijawab tapi ragu. Jadi coret-coretan itu untuk memudahkan teman-teman dalam membedakan soal-soal yang belum diisi sama udah diisi tapi ragu gitu. Nah, di sini diketahui ketika kita menarik T-nya, menarik T itu kan adalah gaya tegangan tali ya. Tegangan tali ya. Nah, ini diketahui bahwa M1-nya itu 2, M2-nya 3 masanya ya, dan M3-nya 5 kg. Dan ditanyakan besar tegangan tali 1 dan tali 2 jika ditarik dengan gaya 50 Newton. Nah, hasilnya apa teman-teman? Hasilnya jawabannya itu adalah yang D ya. Teman-teman tadi banyak yang menjawab D. Iya, benar. Oke, D ya, kita ke pembahasan. Nah, kalau dikerjakan seperti ini teman-teman, logikanya ada massa 2 kg, 3 kg, 5 kg. Otomatis logikanya tali yang satu ini, T1 ini menariknya kan berarti cuma M1 doang kan. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini caranya itu T1 sama dengan M1 kali A. Sebelum kita tahu T1 berapa, T2 berapa, kita cari A-nya dulu. Nah, di situ T1 tegangan tali 1 sama dengan massa 1 kali A. Berarti masanya berapa? 2 kali A. Berarti T1-nya diketahui 2A. Ini adalah sementara dulu. Persamaannya T1 sama dengan 2A. Kemudian kita ke T2. T2 itu rumusnya T2 dikurangi T1 sama dengan M2 dikali A. Ini ada pengurangan T1 ya. Jangan sampai lupa. Kemudian kita masukkan di persamaan bawahnya T2 dikurangi T1 berapa tadi? 2A. Yang di atasnya itu kan udah ketemu. T1-nya 2A sama dengan masanya berapa? Massa 2, 3 ya. Berarti 3A. Kemudian kita pindah T2 sama dengan negatif 2A. Kita pindah nyebrang jadi plus 2A. Maka jadinya T2 yaitu 5A. Oke. Kemudian kita bikin persamaan lagi. T3 yang atas itu teman-teman, T3A dikurangi T3 ini ya teman-teman, T3A ini yang pojok ya. Nah, T3 dikurangi T2 sama dengan massa 3, massa benda ketiga dikali A. Maka di bawahnya T3 dikurangi T2 berapa tadi ketemunya? T2-nya udah ketemu 5A, kita masukkan 5A sama dengan
Ini 5A ya, karena massa benda 3 itu adalah 5. Oke, kemudian kita pindah negatif 5A-nya ke ruas kanan karena lewat sama dengan ya. Lewat sama dengan kita pindah jadi positif 5A. Nah, ini T3-nya kan 50 Newton, di atas sudah diketahui ya teman-teman, T3-nya kan 50 Newton itu. Kita tinggal masukin aja, 50 Newton sama dengan 5A plus 5A, 10A. Jadi, kita pindahkan, maka A sama dengan 50 per 10, yaitu jadinya 5 Newton. Setelah itu kita ketahui A-nya, kita kembali ke persamaan awal. T1-nya berapa? T1-nya sama dengan 2A. A-nya udah diketahui 5. Yang di persamaan sebelah kanan teman-teman bisa tahu, maka 2 kali A, A-nya udah ketemu 5 sama dengan tegangan tali 1, yaitu 10 Newton. Kemudian T2-nya sama dengan 5A, yaitu 5 kali 5 sama dengan 20 Newton. Jadi tegangan tali pertama itu adalah 10 Newton, tegangan tali 2, 25 Newton, dan tegangan tali 3 udah diketahui di situ, yaitu 10 Newton. Aku lihat respon teman-teman. Itu hitungan semua ya. Iya, kenapa teman-teman bisa bingung gitu? Karena aku yakin teman-teman itu basicnya itu kurang gitu. Maksudnya tadi kan teman-teman ada yang benar tuh, ada 3 atau berapa orang yang jawabnya benar karena mereka basicnya udah tahu dulu konsepnya gitu. Dan besok itu materinya itu kalau pas zamanku dulu itu hot sih ya, pas zamanku kemarin. Jadi bukan hanya soal-soal dasar aja gitu. Emang materi pengembangan yang hitung-hitungan itu banyak banget gitu. Tapi kalau saya sarankan bagi teman-teman yang lemah di hitungan bisa skip aja soal-soal kayak gini. Tapi harapannya teman-teman bisa lah ya, masih ada waktu bagi teman-teman yang masih besok, masih beberapa hari lagi, silahkan dipelajari lagi. Oh, berarti aku emang materi fisika, khususnya untuk materi ini aku butuh belajar lagi gitu. Oke, aku mau tanya sama yang jawab benar tadi, siapa ya? Sama Mas Taufik Rizky. Halo Mas Taufik Rizky, bisa dihidupkan mikrofonnya? Mas Taufik? Halo? Bisa dihidupkan mikrofonnya? Diklik? Cek-cek? Mas Toto deh, Mas Toto Turistianto. Mas Toto Turistianto, halo, bisa dihidupkan mikrofonnya? Atau Mas Dimas Panca, boleh, siapapun tadi yang jawab deh. Ayo teman-teman. Cek-cek. Ya. Ya itu ya bagi teman-teman. Sebenarnya butuh logika aja. Butuh logika aja sebenarnya kalau hitung-hitungan. Dan nanti emang mau nggak mau teman-teman harus tahu rumusnya dulu, deket dulu sama rumusnya. Nanti soal-soal akan lebih ada pengembangan yang lain gitu ya. Oke, kita next dulu ya daripada nanti kita habis di waktu ini. Next, kita ke nomor 14 dulu deh, biar nggak puyeng dulu. Pajak sangat besar manfaatnya bagi pembangunan bangsa Indonesia. Berikut ini pernyataan yang benar tentang pajak. Apa teman-teman? Pajak, iya, yang D, yaitu iuran wajib negara. Ya, yang namanya pajak, pasti udah tahu karena teman-teman aku yakin bayar pajak. Next, kita ke nomor 15. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat apa? Bersifat? Ayo teman-teman, apa? Memaksa? Apa? Bersifat yang B ya, yang jujur dan musyawarah. Sebenarnya kalau yang memaksa itu adalah hukum ya, hukum bukan Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu kan dibuat emang dari
apa ya, nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia gitu. Jadi saya yakin semua lapisan masyarakat pun sebenarnya setuju dengan adanya Pancasila gitu, karena Pancasila itu sesuai dengan bangsa Indonesia. Oke ya, next. Nah, ya Oke, sebelum bagiannya lanjut ke Mas. nomor 16 gitu teman-teman, itu mau mau kenalan lagi kan tentang kita lulus ini. Tadi kan belum dijelasin banget ya siapa visinya kayak gimana. Jadi kita lulus itu kan visinya mewujudkan impian lulus jadi PNS guru SD. Jadi teman-teman tadi ada yang nanya kan gitu, ini tuh PGSD atau guru fisika gitu. Nah, kita kan udah sesuaikan dengan kisi-kisi yang keluar resmi dari sononya gitu ya, yang kemarin baru aja keluar, itu emang teman-teman akan dapat soal kayak begini juga. Jadi emang teman-teman, itu kayak tadi Mbak Vina cerita, jangan nyerah gitu. Jadi mendingan kita pelajari juga ini fisika, karena emang dari kisi-kisinya emang ada, jadi supaya kita bisa pastiin kita keterima gitu. Jadi ya tadi kalau misalnya Mbak Vina cerita gitu ya, daripada kita kehabisan waktu, kalau memang sesusah itu di skip aja, tapi harapannya teman-teman dari sekarang, karena udah tahu kalau bahkan ada soal kayak beginian juga, ada keinginan untuk belajar juga di bagian fisika kayak begini. Susah sih susah ya. Ya apalagi kalau yang SMA-nya IPA aja juga mungkin lupa-lupa juga kayak gimana. Mbak Vina dulu SMA-nya ini IPA apa IPS, Mbak Vina? Aku IPA. Mbak Vina SMA-nya IPA. Susah nggak kalau Mbak Vina dulu awal-awal ini nggak susah nggak gitu untuk belajar fisika lagi gitu? Ya, karena apa materi fisika SMA itu nggak dilakukan, nggak diajarkan di SD, jadi ya mau nggak mau aku harus nge-review lagi gitu. Tapi sih ya karena aku basicnya IPA, jadi cuma nge-review gitu loh. Mungkin beda sama teman-teman yang harus belajar dari nol. Kayak teman-teman ada dari perbankan, mesin ataupun yang lain gitu. Ngeri. Emang ini teman-teman dari yang SMA-nya IPA aja tetap harus ada PR lagi lah istilahnya. Apalagi kok kuliahnya ya istilahnya kuliahnya nggak banyak berurusan sama fisika ya gitu. Yang waktu SMA aja mungkin ini kesusahan gitu. Kalau saya dulu sering remedi Mbak Vina soalnya. Aku juga pernah kok remedi. Ini teman-teman, jadi nggak usah nyerah gitu ya. Dengan kita udah tahu dari sekarang bahkan ada keluar soal begini, kita makanya belajar dari sekarang gitu. Nah, kita lulus ini kita pertama di Indonesia gitu ya, yang kita ini kasih kita diskusinya itu interaktif kayak begini teman-teman, dan eksklusif gitu. Jadi nanti ada yang namanya tryout-nya, kita bahas tryout-nya, kita ada kasih mini quiz juga, jadi biar diskusi di kelasnya itu tetap jalan terus, diskusi di WhatsApp ya kita tuh deres banget gitu kan. Jadi teman-teman ada yang bagi-bagi FR, ada yang bagi-bagi tips and trick gitu-gitu, apalagi pas latihan gitu ya. Jadi kayak ada yang bagi-bagi nih dari tutor, dari Mbak Vina, dari Teh Dini, ada yang bagi-bagi cara cepatnya, sekalian juga kasih tahu dari dasarnya gitu kan. Nah, di saat yang sama, teman-teman yang lain yang udah nemu juga cara cepatnya sendiri juga sering pada share gitu di grup WhatsApp-nya kelas kita juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman tuh nggak cuma bimbingan interaktif waktu di kelas doang gitu ya dari Mbak Vina dan juga Teh Dini gitu, tapi juga kita ini supaya bisa ngegilas si SKB, makanya semuanya nih dari diskusi teman-teman sendiri, selain juga diskusi sama Teh Dini maupun Mbak Vina gitu. Jadi di luar kelas pun kita juga seneng banget gitu teman-teman ada yang nanya aku susah di bagian ini susah bagian ini itu kita seneng banget gitu bantuin teman-teman untuk ngejawab. Nah jadi semua yang kita ini kasih teman-teman di tryout itu udah sesuai dengan kisi-kisi yang paling baru keluar kemarin sekitaran 3 mingguan yang lalu gitu. Itu yang udah resmi. Jadi kita kasihnya itu terperinci gitu ya. Kita makanya ada dibahas juga bahkan tryout-nya itu yang khusus buat siswanya itu juga ada pembahasannya sendiri gitu, teman-teman. Jadi biar teman-teman itu tahu satu dari dasar ya, dua juga tahu cara cepatnya juga supaya kita ini nggak kecelik kalau bahasa Jawanya atau kesasar gitu. Karena kan kita kalau mau bikin cara cepetnya fast track gitu kan, ya harus masuk ke jalan atau track yang benar ya dulu kan. Jadi supaya teman-teman ini tadi nggak ragu dan pusing gitu kan,
aduh aku lapar, aku pusing gitu kan, fisika, ini SKB. Nah, daripada mumpung kita ini masih ada waktu gitu ya, makanya kita gas gitu. Karena mendingan aku ini pusing-pusing sekarang terus keterima gitu ya CPNS-nya daripada nanti kentang gitu kan, udah SKB-nya mundur setahun terus malah ternyata nanti hasilnya juga kurang memuaskan. Mendingan aku pusing dari sekarang gitu kan. Terus nanti tidur nyenyak setelah SKB keterima di CPNS. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi teman-teman di sini kita tuh nggak cuma yang kalau misalnya orang-orang biasanya kayak cuma ngasih tryout doang gitu-gitu. Di kita ini makanya bahkan teman-teman aja ada live pembahasannya kayak begini kan. Gitu. Kita tuh karena benar-benar menitik beratkan interaksi ini. Karena kan kalau kita cuma lihat atau nonton video atau cuma ngerjain tryout doang gitu, itu kita tuh nggak paham, nggak nambah pemahamannya kita tuh. Itu cuma nambah latihan doang teman-teman. Dan kalau interaksi bisa nanya Mbak Vina ini tadi gitu kan. Itu kita benar-benar bisa nambah pengetahuannya kita. Jadi tadi Mas juga dikasih tahu tips and triknya dan pengalaman pribadi gitu ya Mbak Vina, yang ada masalah juga ya ternyata menjelang benar-benar H-1 SKB gitu ya. Jadi teman-teman, kita kan nggak bisa prediksi ya kita ini bakalan lancar atau gimana nya, tapi terlepas kita ini bahan terjadi apapun, kita udah harus persiapan dari jauh-jauh hari gitu. Makanya kita ini yang benar-benar pertama nih interaktif di sini gitu. Jadi teman-teman, kita tuh benar-benar pengen teman-teman bisa dapat pemahamannya maksimal. Makanya kalau teman-teman pengen video, kita kasih video. Pengen slide, kita kasih slide. Teman-teman pengen kuis, kita kasih kuis. Teman-teman pengen tryout, kita kasih tryout. Tapi itu kan semua harus dibahas gitu ya dengan interaksi ini supaya teman-teman nggak cuma latihan tapi juga ngerti gitu. Jadi nggak cuma dari Mbak Vina, dari Mbak Dini gitu, tapi juga dari teman-teman yang lain, nanti ada diskusi sendiri kan gitu. Dari antar teman-teman ada sharing informasi gitu dan tips and triknya juga. Nah, kita udah berbasis CAT, jadi mirip nanti bahan SKB juga kayak begitu modelnya. Dan enak lagi ya teman-teman bisa ngerjainnya pakai HP kemarin-kemarin kan ya gitu. Jadi bisa sambil goleran, sambil guling-guling, sambil ngomong anak bisa. Jadi teman-teman kita ini bahkan konsultasinya, teman-teman bahkan kadang ngechat kita jam 12 malam, kita juga sering balesin gitu. Jadi teman-teman, pokoknya kita usaha maksimal supaya kita bisa keterima gitu CPNS-nya. Gitu. Karena ya demi masa depan yang cerah ya gitu, sampai seterusnya yang kita perjuangi dari sekarang. Nah, jadi teman-teman gitu kita ada kita lulus Pro, Gold, sama Platinum gitu ya. Ini kalau yang Pro itu 2 kali aja pertemuan intensifnya, kalau yang Gold itu 4 kali, sedangkan yang Platinum itu 8 kali. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan jadwalnya teman-teman gitu. Pada dapat tesnya tanggal berapa. Nah, jadi kalau misalnya tesnya tanggal 15, wah mendingan ini buat pematangan nih, 8, 10, 11, dan 14, dapat 4 kali gitu ya. Ya, dapat juga tryout-nya 2 kali eksklusif ya khusus, jadi itu nggak di-share di luar grup, itu hanya khusus untuk teman-teman yang belajar gitu ya, jadi di grup kelasnya khusus di Kita Lulus, itu juga materinya udah sesuai gitu ya, pedagogik dan juga profesional gitu untuk teman-teman terutama yang tadi pusing gitu ternyata fisika susah gitu ya, jadi makanya bisa banget untuk kita kebut di sini gitu. Untuk teman-teman yang juga masih ada kesulitan di pedagogik juga, makanya ntar malam pun juga akan kita bahas sama Teh Dini ya gitu pedagogik di sini gitu. Jadi ada selain tryout, ada tes-tes, ada kuis-kuis mini gitu kita selalu provide, kita selalu kasih buat teman-teman untuk belajar. Jadi sambil nyetir, sambil rapat gitu bisa ngerjain kuisnya gitu kan. Jadi asyik. Jadi sambil nunggu sebelum kelas, misalnya ini sehari sebelum gitu-gitu kan, akan teman-teman kalau misalnya yang tanggal tesnya masih lama gitu, tanggal 23 misalnya ya, udah gitu. Jadi berarti ambil yang platinum sekalian gitu, karena dapat 8 kali kan gitu. Jadi pol-polan gitu. Kalau tryout aja 4 kali gitu. Menyenangkan sekali untuk teman yang masih ada waktu panjang, tapi kalau yang mepet-mepet bisa antara yang Pro ataupun yang Gold ya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu. Yuk kita lanjut lagi nomor 16, Mbak Vina. Oke. Ya gitu ya, terima kasih ya Mas Asep.
Jadi tadi udah disinggung mengenai kita lulus apa. Kenapa sih kita lulus itu ada, yaitu untuk menemani teman-teman gitu. Karena teman-teman kan menjadi PNS tinggal selangkah lagi ya. Jadi silakan untuk memaksimalkan persiapan, memaksimalkan waktunya gitu ya. Jadi ya kan tinggal selangkah lagi gitu loh. Kalau persiapan nggak matang itu kan kayak oh my god, tahun depan katanya sih masih ada. Tapi teman-teman harus berjuang lagi. Kalau misalnya gagal harus berjuang lagi dari nol lagi gitu. Dari SKD terus SKB. Wah, udah pada jawab. Ya, ya benar. Jawabannya adalah yang C. Jadi ruang lingkup pembelajaran IPSSD itu ada manusia, berhubungan dengan manusia, yaitu berhubungan manusia purba-purba dan manusia zaman sekarang yang ada terpengaruh dengan globalisasi, kemudian waktu, sistem sosial budaya. Ya, jawabannya ada yang C. Nah, ruang lingkup pembelajaran setiap mapel itu beda-beda ya. Ruang lingkup matematika, IPS, IPA, bahasa Indonesia tentu pun berbeda-beda. Tapi saya yakin untuk membedakannya satu mata pelajaran atau bidang studi yang satu sama yang lain juga akan beda-beda. Nomor 17. Negara ASEAN yang memiliki angka harapan hidup paling tinggi yang mana? Yang mana, guys? Jawaban paling panjang. Jawaban paling panjang belum tentu ya, belum tentu paling benar. Ya, jadi angka harapan hidup yang tinggi itu biasanya berhubungan sama negara yang maju. Otomatis negara yang maju, negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, otomatis secara logika aja dia angka harapan hidupnya lebih tinggi gitu dibandingkan negara-negara yang masih berkembang gitu. Oke, kita ke nomor 18. Nomor 18 dari 50 ya guys, semangat. Mempelajari perilaku ekonomi makro, mempelajari perilaku fenomena ekonomi yang luas seperti pengangguran, pertumbuhan penduduk, inflasi, dan tingkat kerja merupakan tujuan dari teori ekonomi mikro, terapan makro perdagangan apa? Yang makro ya teman-teman. Jadi ada mikro, ada makro. Kalau makro itu luas, mencakup semua permasalahan dan seluk-beluk ekonomi. Kalau mikro itu hanya pada perusahaan tertentu, permasalahan pada ruang lingkup kecil gitu, misalnya perusahaan A, perusahaan B gitu. Kalau makro itu lebih luas lagi ya, namanya aja makro kan. Gitu ya. Yang biasa bingung di mikro sama makro. Kita ke nomor 19, lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD siapa teman-teman? Udah jelas banget ya, sudah jelas, sangat jelas banget yang berhubungan dengan perubahan UUD itu ada di DPR. Nah, ketika ada materi seperti ini, otomatis ada MK, MA, DPR, MPR, Wakil Presiden. Ketika teman-teman masih lupa sama tugas wewenang, silahkan dibuka lagi. Karena bisa aja ini yang keluar DPR, bisa juga nanti ada hak-hak DPR apa aja, bisa juga ada wewenang MA apa gitu. Jadi ketika teman-teman saya sarankan ketika ikut tryout kayak gini, teman-teman harus bisa untuk melebarkan materi gitu. Oh, kemarin di tryout ada DPR, berarti aku cari tentang DPR, hak, fungsi, wewenang, MA, dan semuanya. Jadi harus benar-benar bisa untuk memetakan materi gitu. Harus aktif, emang harus aktif itu teman-teman. Nomor 20. Untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dalam kebinekaan serta harmonis adalah dambaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran IPS perlu mengembangkan kata kuncinya ada di kebinekaan ya. Kalau kebinekaan berarti berhubungan dengan keberagaman. Makanya pembelajaran IPS itu selain kita ngasih teori, kita juga harus memberikan kayak aplikasi dari teori gitu. Jawabannya ada di D ya. Ada di D, yaitu perlu mengembangkan kesadaran untuk menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. Iya, jadi soal-soal itu kadang nyebelin tapi bagus gitu loh. Kadang ada banyak soal yang kayak mengecoh gitu. Jadi silakan kalau ada teman-teman ketika teman-teman itu ada pilihan yang membingungkan, silahkan pilihlah jawaban yang paling komplit, paling mendekati sama apa yang dimau sama soal gitu. Kadang bisa pilihan A, B, C, D itu A, B, C atau ada beberapa pilihan yang kayak
ini bisa nih agak nyambung gitu. Carilah yang paling lengkap dan itu paling dasar. Jadi pilihan-pilihan yang lain itu dapat masuk ke pilihan yang itu. Jadi teman-teman harus bisa jeli ya membedakan antara pengecoh dan tidak mengecoh. Nomor 21. Berikut ini perilaku menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya agak ngebij ya, oke. Ideologi terbuka berarti ideologi yang kita itu harus ikut perkembangan zaman ya, ikut dengan perkembangan zaman tapi tidak tidak meninggalkan dasarnya kita ya, dasar-dasarnya kita. Oke, jawabannya ada di C. Benar teman-teman, good. Kita ke nomor 22. Beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh ekstremisme dalam kehidupan masyarakat multikultur, berbangsa dan bernegara, kecuali yang mana teman-teman? Jadi yang salah. Yang? Kok jawabannya macam-macam? Kecuali loh guys, kecuali. Iya, kecuali yang biasanya kalau kecuali itu gampang banget nih teninya, kan ada 5 pilihan. Pasti ada satu jawaban. Biasanya kalau yang 4 negatif, yang 1 positif. Kalau yang 1 negatif, yang lain positif. Gitu. Itu untuk niteni. Ya, next kita ke nomor 23. Ya, benar Mbak Lenora, cari jawaban yang paling beda. Makna dari yudikatif adalah lembaga yang apa, guys? Yang iya, benar, yang mengadili. Kalau yang membuat itu legislatif. Kalau yang melaksanakan eksekutif. Next, kita ke nomor selanjutnya. Pokok pikiran kedua dalam pembukaan UD apa, teman-teman? Pokok pikiran alinea kedua loh. Kedua, jadi setiap alinea itu punya inti yang berbeda-beda. Yang? Iya, benar. Udah paham ya? Yang? Kok itu ada yang D sih? Yang? Ya. Kita ke next, coba ke slide selanjutnya. Di sini saya sudah menyediakan bahwa pokok pikiran untuk yang pertama itu untuk persatuan, teman-teman. Madara berdasarkan persatuan ya, teman-teman. Yang pertama, kalau yang kedua itu keadilan sosial, yang ketiga itu kedaulatan rakyat. Teman-teman bisa dicatat 3 panah kedaulatan rakyat, dan yang keempat intinya itu dia itu memuat itu loh dasar negara. Itu adalah yang keempat. Capture boleh, capture ya. Nah, ini adalah pokok pikiran masing-masing alinea itu punya makna, punya inti yang berbeda-beda. Nah, ini sudah saya berikan ya. Next. Di bawah ini, ciri negara hukum yang enggak apa? Gampang banget ini. Yuk digas, yang enggak berarti yang D ya. Ya benar, otoritarisme itu kayak keegoisan. Next. Negara mengatasi segala paham golongan. Mengatasi persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia merupakan kandungan alinea keberapa tadi aku udah bilang, teman-teman, persatuan. Persatuan ada di yang pertama ya. Dihafalin lagi tadi yang aku bilangin. Kita ke nomor 27, setengah jalan. Nomor 27 silakan dikerjakan teman-teman. Joko dan Widi petugas kebersihan. Waktu yang dibutuhkan Joko 30 menit, Widi 60 menit. Kalau bersama-sama berarti lebih cepat ya dari mereka, karena mereka bekerjanya bareng-bareng. Ya kan logikanya? Kalau secara logika itu A, B, C, D, atau E. Ini adalah cara logika. Kalau satu orang aja 30 menit, kalau orang yang lain 60 menit. Berarti otomatis kalau mereka kerja bareng-bareng kan otomatis lebih cepat daripada mereka bekerja sendiri, yaitu ada di E, yaitu 20 menit. Kadang soal itu menjebak kayak gitu. Kadang kalau kita logikanya jalan aja udah nemu jawabannya gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing pakai rumus dan sebagainya. Itu adalah salah satu trik dari saya ya. Next. Nah, ini adalah cara kalau teman-teman nggak mau pakai logika, is okay kalau mau pakai caranya. Jadi Joko itu kan 30 menit dia memberikan satu halte. Jadi dalam waktu 1 menit dia itu bisa
membersihkan sepertiga 30 haltenya, mungkin jendelanya doang, mungkin lantainya doang. Ini kan yang ditanya 1 menitnya. Next, kalau Widi 60 menit, itu 1 halte, berarti dia 1 jam, itu baru membersihkan 1 halte, gitu. Otomatis ketika dia memiliki waktu 1 menit, yang dia bersihkan hanya 1/60 dari halte itu. Nah, makanya ketika mereka berdua bersama-sama, otomatis ditambahin aja. 1 halte ditambahin 1/60 plus 1/60 TT-nya itu adalah waktu, dijumlahkan antara Joko dan Widi, maka akan ketemu 1/60 T. Nah, maka T akan ketemu 20 menit. Panjang banget kan? Padahal dengan menggunakan logika kita tadi udah bisa langsung gak ada semenit ya. Next. Nomor 28. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah berapa, teman-teman? Iya, jadi tinggal, kan itu kan paling kecil 0,1 ya, 0,1 mm. Oke, kita ini teman-teman udah jawab. Ketika teman-teman udah banyak yang jawab benar, aku cepetin ya. Next. Ya, kita ke balik ke pembahasan sebelumnya bentar aja. Nah, ini ya. Di bagian bawah itu teman-teman delta X sama dengan setengah kali skala terkecil. Skala terkecil dari mistar atau penggaris kan 0,1. Kan, jadi hasilnya 0,05, yaitu yang tadi yang A. Next. Kita ke nomor 29. Hasil dari penjumlahan, ini gampang banget. Yang kalau ada soal kayak gini, disamakan komanya. Disusun ke bawah, tapi disamakan komanya. Kita next ke pembahasan. Ya, teman-teman jangan salah dulu ya, salah menjumlahkan. Ada yang depannya diratakan, ada yang belakangnya diratakan. Kalau penjumlahan pengurangan koma, itu silakan komanya untuk diluruskan. Jadi koma sama atas sama bawah harus lurus gitu ya. Jangan sampai koma ada yang di depan, ada yang di belakang, baru dijumlahin biasa. Next, kita ke nomor 30. KPK dan FPB dari ini berapa? Gampang banget ini. Bisa pakai bahan faktor, boleh. Pakai garis-garis itu juga boleh. Ini saya yakin teman-teman udah tahu lah. Saya nggak usah ngasih caranya ya. Tapi saya perkirakan soal kayak gini nggak bakalan keluar. Karena gampang banget. Kalau aku biasanya pakai pohon faktor. Atau teman-teman pakai yang garis-garis itu bisa. Tapi karena ini materi dasar, aku yakin teman-teman udah tahu ya caranya. Hasilnya yaitu yang E ya. Yang E. Ini adalah caranya, teman-teman. Tapi saya yakin teman-teman udah bisa. Next, FPBKP. Tapi aku yakin soal ini nggak bakalan keluar, terlalu mudah soalnya. Kasihan amat. Kita ke nomor aritmetika sosial. Kita ini pakai apa? Pakai yang namanya persamaan ya. Persamaan ya, teman-teman. Harga 2 koper dan 5 tas 600.000. Yang 3 koper sama 2 tas 570, maka harga 1 koper 1 koper dan 2 tas berapa? Ini pakai persamaan ya teman-teman. Aku yakin kita misalkan X sama Y boleh, A sama B boleh. Ini misalnya 2A plus 5B sama dengan 600.000. Kemudian yang 3A plus 2B sama dengan 570.000. Nanti disamakan. Di next coba. Ada jawabannya, pilih. Coba kita cek bareng-bareng apakah kuncinya yang salah atau gimana. Nah, next coba ke pembahasan. Kita misalkan di situ 2X, X-nya adalah koper, 2X plus 5Y sama dengan 600.000 kan, bener kan? Kemudian kita samakan sama dengan, sama yang
kedua 3x plus 5y, 3x plus 2y sama dengan 570.000. Kemudian kita samakan x atau y-nya. Nah, di sini kita samakan x-nya, berarti dikali yang atas dikali 3 semua, yang bawah dikali 2 semua. 6. Jadinya 3 kali 2x, 6x plus 15y sama dengan 1.800.000. Kemudian 3x plus 2y sama dengan 570.000. Kita kalikan 2 semuanya. Jadi 6x plus 4y. Ini saya yakin teman-teman udah tahu lah ya. Udah tahu kan, gengs? Bentar, ini kok banyak yang protes sih? Ya Kak, soalnya yang kemarin bla 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 bla. Iya, kalau emang beda, berarti yang penting apa, teman-teman? Yang berarti teman-teman tahu konsepnya, gitu kan? Iya, guys. Iya, aku menerima semua masukannya. Yang penting teman-teman udah tahu gitu loh cara mencarinya kan, gitu ya, poinnya ya. Iya, bener. Yang penting tahu caranya aja. Tapi aku yakin soal kayak gini, aku kemarin keluar, iya, mungkin soalnya yang kemarin beda ya, aku nggak tahu. Yang penting teman-teman tahu dulu caranya. Ketika teman-teman bisa menyalakan, berarti teman-teman udah tahu konsepnya ya. Iya. Ini keluar pas aku masih ingat kemarin keluar, dan ini menurut aku mudah, cuman rada panjang. Tapi masalahnya walaupun rada panjang, kalau teman-teman udah paham ya kerjain aja. Daripada salah kan, soalnya teman-teman udah tahu. Tapi kalau teman-teman udah biasa ngerjain kayak gini, nanti cepet. Kita ke nomor 32. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai 7.50 dengan debit 10 liter per menit. Berapa volumenya? Yuk, volumenya. Kalau nggak tahu rumusnya gimana, Mbak Vina? Kita lihat rumus D, debitnya kan liter per menit. Ini loh, 10 liter per menit. Berarti kalau teman-teman lupa rumusnya, lihat aja satuannya, liter per menit. Berarti D sama dengan liter, berarti volume per waktu. Nah, kalau yang dicari volume, berarti tinggal disubstitusi aja. Gitu ya, guys. Jadi kalau teman-teman mendadak lupa rumusnya, jadi silakan lihat satuan dari debitnya aja gitu. Oh, liter per menit berarti volume per waktu. Kita next ke pembahasan. Jadi kita masukkan di situ 7.20 sampai 7.50 itu 30 menit ya, atau setengah jam ya. Iya guys, rumusnya jawabannya 300 liter. Kita ke pembahasan. Nah, di situ volume sama dengan debit kali waktu. Tapi hati-hati, bisa aja waktunya menit, bisa aja waktunya jam. Lihat rumus debit di awal. Rumus debit yang diketahui adalah 10 liter per menit. Sama lihat jawabannya. Kadang itu yang pengecoh itu di jawabannya. Kadang dimintanya jam, tapi kita ngerjainnya menit. Ya ada kunci jawabannya gitu. Silahkan teman-teman untuk jeli di masalah waktu yang dimau itu menit, waktunya apa second, apa jam. Next. David, D sama dengan V per T boleh. Tapi bisa aja D kali T loh itu. Oke, next. Nah, nih nilai rata-rata ulangan matematika 7 siswa 6,5. Ketika satu orang masuk, rata-ratanya jadi 6,7. Berarti nilainya berapa? Logikanya ketika rata-ratanya naik, berarti nilainya di atas 6,5. Berarti di antara A, B, C. Oke ya, kita lihat caranya next. Nah, di sini untuk caranya, teman-teman, itu ada dua cara, yaitu dengan menggunakan persamaan biasa. Persamaan biasa 7,7 dikali 6,5, 7 ini karena dia itu 7 orang ya, 7 rata-rata orang, 7 kali 6,5 ditambah X atau nilai yang kita cari, baru dibagi 8, dan rata-rata semuanya 6,7. Nah, cara cepatnya yang itu, yang bawahnya aja. Jadi, rata-rata 7 orang ditambah dikali rata-rata akhir dikali 8 orang, karena dia ditambah satu orang yang masuk gitu. Jadi tinggal hasilnya kita kurangin aja. Itu adalah cara cepatnya. Ya.
Jadi ada orang yang enjoy dengan cara cepat, ada juga yang enjoy dengan cara konvensional karena dia udah terpatri gitu. Silahkan menggunakan cara mana aja, teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan teman-teman. Next, ke nomor 34. Eko menjual sepedanya dengan harga 420 jika ia menerima laba 5%, harga belinya ada berapa? Nah, ini adalah aritmetika sosial, teman-teman bisa menggunakan logika. Jadi ketika lihat soalnya aja, teman-teman jadi pilihan A sama E curiga ke nilai berapa? Ke yang berapa? Oh, ke yang 400.000 misal. Tinggal 5 per 100, 5% dikali 400.000 berapa? 20.000 enggak? Kalau 20.000 berarti itu jawabannya. Itu adalah salah satu cara cepatnya. Jadi kita suudzon dulu sama jawabannya. Itu adalah cara cepatnya. Jadi besok ketika teman-teman ada soal kayak gini, silahkan untuk curiga sama yang jawaban berapa gitu. Kalau misal nggak ketemu, baru yang cara panjang. Next. Cara panjangnya dengan apa? Cara panjangnya dengan persamaan. Makanya saya untuk aritmetika sosial ini, saya sarankan teman-teman untuk cara yang pertama itu curiga dulu dengan jawaban A sama E, baru nanti coba back dulu Bang, back dulu. Nah, ini 420.000 labanya 5%. Kira-kira nilai yang mendekati, nilai yang teman-teman curigai mana gitu loh. Kalau aku sih curiga sama yang 400.000, soalnya apa ya, kayak kadang kan ada feeling kayak curiga gitu ya, teman-teman bisa kayak nyari 5% dari jawaban itu hasilnya 420.000, enggak 5%-nya gitu. Atau kalau mau teman-teman pakai cara yang lama, is okay. Kita ke pembahasannya. Next. Nah, harga beli kan 100% ya. Harga beli kan sama aja 100%. Untungnya berarti tambahan persenannya itu tambahan dari harga beli. Jika ya untuk 5%, maka dia menjualnya dengan 105% dari harga belinya, ya kan? Karena untung, kecuali kalau rugi. Kalau rugi berarti 100%-nya dikurangi kerugiannya. Misalnya untung 10%, ya berarti 100 ditambah 10%. Nah, maka harga jual sama dengan 105% kali harga beli. Harga jualnya tadi berapa? 420.000 sama dengan 105% dikali harga beli. Harga beli yang kita cari. Nah, harga beli kita sendiri kan 105% kita seberangkan. Habis itu 420 dikali 100 per sebelumnya itu 420.000 dibagi 105%, tapi untuk memudahkan perkalian kita balik, jadinya 100 yang di bawah tadinya penyebut kita jadikan pembilang, 100 per 105. Nah, kemudian dikalikan, dicoret-coret, maka harga belinya akan ketemu 400.000. Begitu ya teman-teman. Ini juga banyak juga macam soalnya, bisa diskon, bisa yang lainnya. Next, kita ke nomor 35. Bilangan selanjutnya berapa, teman-teman? Dulu aku ada 2 soal kayaknya yang kayak gini. A, B, C, D, E. Nah, ini caranya itu kita lihat angka yang belakang. Angka yang belakang kan 13, 25, 37 kan angka yang belakang kan 3, 5, 7, 9. Ini kan bilangan ganjil yang berurutan. Ya, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Habis 19 berapa? 21. Ya, teman-teman ya. Ini mungkin sekilas kayak bingungin gitu loh. Ternyata sesederhana itu, tinggal yang angka di belakang itu ganjil-ganjil berurutan. Kita lihat aja yang belakang 15. Nah, seperti itu ya. Next. Oh iya, teman-teman, buat tadi yang nanyain harganya berapa, ini harganya ada yang dari 299 sampai dengan 599 gitu. Sedangkan ini kalau ada yang garansi, ini maksudnya gimana? Ini kalau teman-teman amit-amitnya setelah SKB nggak lulus dan nggak lolos, itu kita kembalikan 100% gitu. Dan kalau yang tanpa garansi, ya tanpa garansi. Tapi kalau untuk bestsellernya sih, yang gold ini ya, 4 kali pertemuan itu, ini bisa dicicil, bisa dicicil.
by the way. Jadi ini teman-teman untuk harga tanpa garansinya, harga regulernya 349, sedangkan harga untuk garansi 100% ya, kalau misalnya nggak lulus dan lolos akan kita kembalikan 100%, adalah di 699.000. Semuanya ini bisa dicicil semua, bisa dicicil. Ya, jadi nanti tinggal kontak Bank Lulus itu ada di 0858 8.000 6.500. Itu nanti. Tinggal langsung ke situ aja. Gaskeun. Nah, nanti teman-teman untuk di sini selain kelas interaktif, nanti pembahasan, rekaman kelas, tryout, kuis, grup FR, kemudian diskusi di kelas, dan juga konsultasi 2047 sama kita lulus akan disediakan, teman-teman. Jadi ini cuma segini doang. Ini teman-teman skincare-nya itu lebih mahal ya daripada ini, demi masa depan yang cerah gitu, supaya makin glowing, supaya bisa makin ini skincare-nya makin upgrade lagi, teman-teman. Ini sangat-sangat murah, jauh kayak nggak nyampe setengahnya dari yang lain, itu karena memang kita basisnya adalah pengabdian dari kita orang-orang yang sangat memperhatikan pendidikan di sini, teman-teman. Terus ada kejutan lagi, ternyata ada diskon 50.000 nih, tinggal nanti kasih kode kita lulus 50, jadi teman-teman nanti harganya jadi berapa, ini coret, berarti jadi cuma 299 doang. 200 ribuan doang teman-teman, udah bisa membantu kita untuk lulus dan lolos SKB dan keterima CPNS. Sangat murah banget. Gitu teman-teman, beli bensin, beli skincare aja lebih dari segini gitu. Bisa dicicil lagi gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan sungkan gitu ya, demi kita masa depan yang glowing gitu ya, masa depan yang cerah. Untuk platinumnya ini, jadi yang bisa dicicil adalah yang platinum ini ya teman-teman, gitu. Jadi kalau yang ini ya istilahnya sekali kita bayar, sekali kita join kelasnya cuma 299 doang, gitu. Ini bisa dicicil yang di sini, teman-teman. Gitu. Dan kalau yang ini, teman-teman istilahnya ya untuk paketan skincare-nya atau ini untuk beli paket data untuk mainan game Mobile Legends dan PUBG gitu, itu kita bisa alokasikan gitu ya untuk masa depan yang cerah ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya yang tanpa garansi itu dengan diskon kita lulus khusus untuk para teman-teman yang mengikuti live pembahasan ini nggak nyampe 300.000, yang ini berarti jadi 649 doang teman-teman. Gitu. Dan kalau teman-teman mau ambil cicilan gitu, bisa ambil yang platinum ini yang dapat 8 kali pertemuan live plus rekaman semua lengkap. Semuanya lengkap dari sampai dengan grup FR sampai dengan ini teman-teman butuh ini juga kuis juga dari cara dasar sampai cara cepat itu semua akan dibahas. Dan kalau yang ini 4 kali live-nya, tapi tapi rekaman kelas akan kita kasih, tryout dan lain sebagainya, sampai juga dengan grup FR itu juga akan kita kasih, gitu, teman-teman. Dan ini disesuaikannya seperti apa? Ini akan sesuai dengan kurikulumnya yang sesuai dengan FR, teman-teman. Jadi kan di grup kita udah ada yang pada share FR-nya juga, nah makanya ini materinya akan sesuai 100% sesuai dengan FR. Tuh. Jadi emang ini custom. Kita hanya akan sesuaikan soal-soalnya dan materinya dengan FR yang sudah keluar dari sekarang, teman-teman. Jadi 100% akurat. Karena hanya berdasarkan FR yang mudah terkumpul. Jadi bukan nebak-nebak lagi ya. Kalau pertama kan kayak berdasarkan kisi-kisi gitu-gitu. Belum tentu akurat ya kan. Belum tahu juga bentuk soalnya kayak gimana, apa aja yang keluar. Dan kalau yang ini udah sesuai 100% akurat disesuaikan dengan FR yang udah terkumpul mulai dari sekarang. Gitu, teman-teman. Ya, jadi jangan lupa ya, nanti tinggal ini request gitu, Bang Lulus gitu.
aku minta diskon dong. Nah, nanti dengan kita lulus 50 ini, nanti kepotong 50.000. Jadi tadi bahkan yang gold aja, yang bestsellernya kita, nggak nyampe 300.000, teman-teman. Ya, teman-teman cepat-cepatan ya, karena kita sangat terbatas banget gitu. Dan makanya hanya berlaku sampai malam ini jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Semangat teman-teman semua. Ini ya, untuk kontak Bang Lulus ada di 0858 8000 6500. Cakep banget, Sob, nomornya. Jadi gampang dihafal. 0858 8000 6500. Untuk dapat ekstra diskon, nggak nyampe 300.000, dan soal-soal materinya 100% sesuai dengan FR. 100% sesuai dengan FR ya, teman-teman. Jadi semangat, teman-teman nanti tinggal drill gitu ya, dihafalin, dipelajari, dipahami, gitu, karena ini 100% sesuai dengan FR-nya yang udah keluar. Supaya 100% teman-teman masa depan cerah dan makin glowing. Gitu ya, masa depan sampai seterusnya. Terima kasih dan semangat teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke nomor 36, Mbak Vina. Oke, nomor 36 ya teman-teman. Kita fokus lagi, masih ada 15 soal. Yuhuy, untuk membuat 40 kursi, Wawan membutuhkan 4 hari, sedangkan Agus membutuhkan 5 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat 90 kursi apabila Wawan dan Agus bergantian bekerja. Jadi, nanti Wawan dulu, baru Agus, atau Agus dulu, baru Wawan. Jadi, mereka melakukannya itu bergantian, tidak bersama-sama, gitu. Nah, maka ketika mereka membuat 90 kursi, jadi berapa hari mereka membutuhkan waktunya jika dikerjakan secara bergantian gitu. Jadi soalnya lebih sulit lagi, teman-teman. Bukan mereka bekerja sama, tapi mereka bergantian. Jawabannya apa, teman-teman? Masih ingat? Yuk. Yuk. Ayo, teman-teman, jawabannya bayang. Yang E ya. Oke, next. Coba jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah yang E. Kita baca kalimat pertama bahwa kecepatan Wawan per hari mampu membuat 40 kursi. Dia 40 hari, 40 kursi dalam waktu 4 hari. Berarti sehari dia bisa menyelesaikan 10 kursi. Kemudian kalau Agus, dia kan bikin 40 kursi tapi waktunya 5 hari. Berarti dia perharinya bisa 8 kursi, bikinnya 8 kursi. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk membuat 90 kursi secara bergantian gitu. Berarti mereka bergantian ya. Jadi Wawan dulu, Agus dulu, atau bisa dibalik Agus dulu baru Wawan. Nah, dalam sehari berarti mereka berdua bisa membuat berapa kursi dalam 2 hari? Ayo teman-teman, dalam 2 hari berarti mereka bisa membuat 10 plus 8, 18 kursi. Berarti 90 per 18 dikali 2 hari. 10 tahun. Lama banget 10 tahun, Mbak. 90 per 18 kali 2 hari, yaitu 10 hari. Jadi mereka berdua secara bergantian itu membuat kursi sebanyak 90 biji itu dalam waktu 10 hari. Kenapa 2 hari, Mbak Vina? Iya, karena itu 90 per 18. 18 itu adalah penjumlahan dari mereka ketika melakukannya 2 hari, yaitu 10 kursi dan 18 kursi. Makanya hasilnya adalah 10 hari ya, Mbak Umaya, bukan kursi, bukan tahun. Oke, next ya. Jadi teman-teman harus lebih jeli, itu bergantian. Nomor 37. Seorang petugas kantor pos bernama Rozak dalam waktu 1 menit dapat mengecap 20 paket. Sedangkan temannya Bayu dalam waktu 1 menit mencap 30 paket. Nah, jika Rozak mulai lebih awal 15 menit daripada Bayu dan keduanya selesai bekerja 45 menit setelah Bayu bekerja, maka berapa banyak paket yang mereka cap gitu. Jadi di sini ada sebuah kasus ya teman-teman di kantor pos, kalau Rozak 1 menit bisa 20 paket
cap gitu. Kalau Bayu 1 menit 30 paket, berarti cepetan siapa? Bayu ya. Namun di sini kasusnya Rozak itu mulai lebih awal 15 menit. Jadi sebelum Bayu itu mulai, si Rozaknya 15 menit udah dapat berapa? 15 kali 20. Yuk, udah dapat 300-an ya. Nah, makanya di sini tapi ya Bayu dan Rozak ini mengerjakan yang waktu bareng-bareng itu 45 menit. Berarti ada di posisi Rozak itu 15 menit sebelumnya. Berarti waktu Rozak berapa menit, teman-teman? Untuk ngecap itu, berapa menit? Kalau Rozak berapa menit? Ayo, jawab di chat. Rozak berarti dia waktu totalnya berapa menit? Iya, 45 ditambah 15, yaitu 60 menit. Sedangkan kalau yang Bayu itu 45 menit. Jadi jawabannya ada yang kita cek next dulu. Next. Ya, yang B ya. Caranya seperti ini, teman-teman. Jadi jumlah paket yang dicap Rozak, dia kan waktunya 60 menit ya, karena dia 15 menit lebih awal mulai, berarti 60 kali 20, 1.200. Kalau yang dicap Bayu, 45 menit dikali 30, sama dengan 1.350. Maka ketika dijumlahkan adalah 2.550. Good. Ini logika ya, pakai logika lagi. Next, kita ke nomor 38. Bunga mengikuti ulangan matematika di kelas 5. Selama 4 kali ulangan, dia memperoleh nilai 94, 88, 86, 83. Berapa nilai yang harus diperoleh Bunga pada ulangan kelima agar ia memperoleh rata-rata 88? Ini menggunakan lagi-lagi persamaan, teman-teman. Mau nggak mau persamaan. Kita next. Jawabannya, nah ini adalah persamaannya. Yang rata-rata dimaukan 88 ya, berarti rata-ratanya kita taruh 88 sama dengan nilai yang udah dia ulangan ditambah nilai yang akan targetnya dia, nilai yang akan dilakukan dibagi 5, karena nantinya akan ada 5 ulangan. Jadinya 88 ditambah 351 plus X itu adalah nilai ulangan yang akan dicari dibagi 5. 5 itu adalah banyaknya ulangan. Kemudian yang 5-nya kita pindah dikali 88, sama dengan 440, sama dengan 351 plus X-nya kita sendirikan. Jadi 351 tadinya positif, kita pindah, luas jadi negatif. 440 dikurangi 351, hasilnya 89. Ini kalau aku ngomong nerangin gini lama. Cuma kalau teman-teman ngerjain itu nggak sampai 5 menit lah, nggak sampai, paling 2 menit. Next. Udah overtime ya, sorry ya guys. Itu udah cara paling cepet mas, soalnya itu persamaan gitu. Kalau teman-teman udah tahu konsep persamaan, pasti cepet ngerjain kayak gitu. Nah, ini ada yang ditanyakan tadi, Siti merupakan karyawan di sebuah pabrik swasta, dia menabung uangnya 5 juta di koperasi dengan bunga per tahun 5%. Beruntunglah ia pandemi menjadi 7.500.000. Berarti dia bunganya berapa juta, teman-teman? Bunganya berapa juta? 7.500 dikurangi 5 juta, yaitu 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu adalah bunganya dia selama menabung, tapi masalahnya dia berapa tahun untuk mendapat 2.500.000 itu gitu. Kita next. Nah, ini dia teman-teman yang tadi aku udah katakan bahwa 7.500.000 dikurangi 5 juta berarti dia untungnya atau bunganya itu dapat 2.500.000. Nah, 2.500.000 kita persamaan lagi. Jadi matematika, IPA hitungan itu sangat berhubungan dengan persamaan. Persamaan itu yang ada sama dengan ini loh. Guys. Jadi ini teman-teman harus tahu ya. Tapi aku yakin teman-teman udah ngelotok lah ya. 2.500.000 sama dengan N itu banyaknya tahun dikali 5% kali 5 juta. Kemudian 2.500.000 sama dengan N kali 5% per 100 dikali 5 juta. Itu 250.000. Kemudian N-nya kita sendirikan, 2.500.000 dibagi
250.000. Makanya N adalah 10 tahun. Jadi dia itu dapat duit 2.500.000 itu selama 10 tahun. Kuncinya yang salah. Masa kuncinya salah? Iya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman udah tahu ya. Teman-teman udah tahu apa konsep cara jawabnya gitu. Yang penting punya teman-teman benar gitu. Jadi kalau ada soal yang salah jadi tahu. Tapi menurut aku soal-soal kayak gini ya ada yang keluar, ada yang enggak sih. Aku lupa pas itu keluar apa enggak. Cuman banyak FR yang bilang kalau ini keluar. Jadi aku sarankan teman-teman juga buat mencari tahu lagi model-model soalnya seperti itu. Oke, kita ke nomor 40 dulu. Iya, mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada kesalahan teknis waktu kemarin penginputan kunci, tapi insya Allah jadi kalau teman-teman yang sudah menjawabnya tepat, berarti selamat teman-teman, udah keren gitu. Jadi ini anggap sekaligus untuk klarifikasi ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk inputnya. Jadi masukannya, jadi kami akan lebih teliti lagi ketika memasukkan kunci jawaban untuk tryout-nya selanjutnya. Sip, 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 mantap. Iya, nih berarti teman-teman udah paham ya? Udah paham ya? Oke. Next, kita ke nomor 40. Ini majas berarti apa? Pagiku hilang, sudah melayang. Hari mudaku sudah pergi sekarang, petang datang membayang. Hari bermajas yaitu yang benar, yang batang usiaku sudah tinggi. Jadi kayak penyesalan gitu ya. Ini majas macam-macam, teman-teman nanti bisa pelajari lagi. Next, kita ke 41. Kata mempertanggungjawabkan terdiri dari berapa morfem? Berapa teman-teman morfem? Jadi morfem itu adalah satuan dalam bahasa yang terkecil gitu. Bisa ada yang namanya morfem bebas, ada yang namanya morfem terikat. Morfem bebas itu kayak kata dasar baju, makan, mandi. Kalau morfem terikat itu adalah tambahan ya, imbuhan, bisa awalan, tengah, sisipan atau akhir. Ayo, kok banyak banget? Berapa? Ada 5 ya teman-teman. Tanggung, jawab, dan kan. Kok teman-teman bisa ada yang jawab 7 morfem itu gimana sih? Maksudnya gimana menghitungnya? Ada yang mau itu menjelaskan kenapa bisa teman-teman menjawab 7? Silahkan hidupkan mikrofonnya. Siapa yang mau menjelaskan kenapa bisa 7 morfem? 5 ya, Terus tanggung, jawabkan. Bukan suku kata ya. Jadi teman-teman morfem itu ada 2 kata dasar sama imbuhan. Atau biasa disebut imbuhan itu dengan morfem terikat. Jadi kalau sama per itu kan imbuhan. Tanggung itu satu kata, jawab itu satu kata, dan kan itu adalah imbuhan. Jadi morfem itu bukan kayak suku kata, misalnya mangga muda terus mangga muda. Itu bukan ya. Misalnya kayak memperjelaskan, berarti ada memperjelas sama kan. Oke ya, bisa diterima ya teman-teman. Next, kita ke nomor 42. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Saat manusia membutuhkan eksistensinya untuk diakui, maka interaksi dirasa semakin penting. Kegiatan berinteraksi ini membutuhkan alat atau media sarana, itu bahasa. Pernyataan di atas merupakan apa teman-teman? A, B, C, D, E, I. Hakikat bahasa. Bahasa itu pada hakikatnya itu adalah sebagai media untuk berkomunikasi ya, teman-teman. Next. Teman-teman bisa eksplor lagi sifat bahasa apa dan lainnya. Nah, kalau ada soal bacaan panjang kayak gini, jangan sedih dulu. Kan soal kayak gini saya pastikan bakal keluar. Soal yang banyak bacaan ini saya pastikan banyak keluar. Jadi, saya sarankan buat teman-teman itu jangan langsung, oh my God, bacaan banget. Justru karena teman-teman udah tahu soal kayak gini bakal keluar, harus ya udah emang bakal keluar, justru harus semangat. Nah, kalau ada soal kayak gini silakan jangan dibaca bacaannya dulu, tapi dibaca pertanyaannya dulu agar kita tahu ketika membaca yang mau dicari apa.
pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf. Berarti pernyataan yang benar, yang sesuai dengan paragraf, ya. Yaitu adalah yang apa, teman-teman? Yang B, masyarakat Hungaria tertarik belajar bahasa Indonesia. Yang B ya, jadi kalau ada soal bacaan panjang kayak gini, silakan teman-teman baca dulu soalnya, baru bacaannya. Nomor 44. Nomor 44. Di antara kalimat berikut mana kalimat yang tidak logis? Yang tidak logis itu yang aneh, yang memunculkan dualisme arti. Yang apa guys? Yang C ya, para pejuang berdatangan di jembatan yang hancur. Otomatis kalau jembatan hancur, dia namanya udah nggak jembatan dong. Mungkin kata-katanya bisa diganti, para pejuang berdatangan di apa? Kira-kira kata lain jembatannya sudah hancur. Di bekas jembatan mungkin. Tapi kalau jembatan yang hancur kan lucu, jembatan hancur gitu. Mereka di jembatannya gitu kan. Next, kita nomor 45. Majas yang mendominasi puisi di atas adalah cinta yang agung, adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya, adalah ketika dia tidak memperdulikanmu dan masih menunggunya dengan setia. Majas yang mendominasi puisi di atas adalah yang paralelisme. Iya, benar, yang paralelisme. Jadi majas itu macamnya banyak banget ya. Kita yang paralelisme ini apa? Maksudnya dalam satu paragraf, dalam satu bait dia itu diulang-ulang gitu loh. Nah, itu kan diulang-ulang. Adalah ketika kamu menitikkan air mata, adalah ketika ini adalah paralelisme, yaitu pengulangan kata pada bait. Jadi pada satu bait itu ada kata yang diulang gitu loh, teknik pembuatannya gitu. Kalau majas metonimnya apa teman-teman? Apa? Ada yang udah searching mungkin? Metonimia. Merek, iya, benar Mbak Rizko. Jadi kalau majas metonimia itu menggunakan merek itu bisa menggantikan benda. Misalnya, wah aku mau minum aqua gitu. Misalnya aku mau minum aqua, itu kan kayak meminum aqua adalah hal yang selalu ingin kulakukan. Maksudnya minum aqua kan minum air putih. Nanti misalnya menghisap gudang garam gitu. Menghisap gudang garam berarti menghisap apa? Gudang garam gitu. Menghisap apa berarti teman-teman kalau menghisap gudang garam menghisap apa? Menghisap rokok. Iya ini. Kalau metonimnya itu berhubungan dengan merek-merek terkenal gitulah ya. Itu adalah majas metonimia. Kemudian bawahnya majas anti klimaks. Majas anti klimaks itu yang skalanya itu menurun. Dari misalnya dari kota sampai desa, bahkan sampai perkampungan, mereka semua membutuhkan makanan. Itu kan adalah menurun anti klimaks. Kalau klimaks kan puncak ya. Nah, kalau anti klimaks berarti yang menurun gitu loh skalanya. Apa kayak tadi kan kota, desa, perkampungan. Kemudian kalau sinekdok itu kayak perbandingan gitu ya. Ada yang masih ingat sinekdok? Sinekdok itu ada dua macam, pros prototo sama totem prototo. Apa itu Mbak Vina? Aku udah pusing. Ya, silakan teman-teman bagi yang masih pusing, itu silakan untuk dipelajari lagi. Soalnya memang majas itu macamnya banyak banget, dan kita nggak tahu mana sih yang bakal keluar itu yang mana gitu. Kita nggak tahu, iya. Makanya ya dibaca aja. Tapi yang biasa keluar ya itu kayak metafora, personifikasi gitu. Tapi ini soal bagus karena mengingatkan teman-teman ternyata ada banyak majas gitu ya. Ada sinekdok pars prototo, ada yang totem prototo. Kalau pars prototo itu kayak dia itu menyebutkan sebagian, tapi maknanya udah semua. Sebagian, yang pars prototo maknanya dia itu menyebutkan
sebagian, tapi maknanya semua. Kemudian kalau totem prototo itu kebalikannya, dia menyebutkan semua, padahal yang melakukan itu hanya setengahnya. Gitu. Misalnya kalau yang pars prototo, yang totem prototo siswa SMA 1 menjuarai permainan itu gitu. Siswa kan kayak semua siswa gitu loh. Padahal kan di situ kan hanya perwakilan siswa aja. Itu adalah pars prototo dan totem prototo. Kalau yang terakhir antitesi, majas antitesi itu membandingkan. Yang tadi kayaknya ada yang itu dari tua muda, cantik, buruk, apa yang pokoknya perbandingan antara dua hal yang berbeda itu adalah antitesis. Sebenarnya majas kan banyak banget gitu. Nah, teman-teman bisa meringkasnya, lagi-lagi meringkas. Kenapa saya sarankan teman-teman untuk meringkas, menulis dengan menggunakan berbagai warna, pulpen, spidol, gitu kan. Di kertas putih ya, aku kalau menulis itu di kertas putih karena biar aku fokus di tulisan aku, nggak di garis-garis. Kalau aku, itu tips dari aku. Nah, itu kalau teman-teman meringkas sendiri, teman-teman itu akan lebih paham gitu, lebih ingatnya lebih kuat gitu. Kemudian paralelisme itu yang diulang-ulang kayak adalah nanti di bawahnya ada adalah lagi. Kata yang diulang dalam satu bait. Nomor 46. Imaji atau citraan. Imaji itu ada citraan yang dominan dalam puisi. Itu citraan itu biasanya menggunakan alat indera. Yang mana teman-teman? Yang iya, ada menguapkan bau tanah, berarti yang B. Kalau penglihatan, memandang, kalau dengar, mendengarkan, dan sebagainya. Kalau imaji dan citraan itu biasanya berhubungan dengan alat indera. Next, kita ke nomor 47. Unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur terbatas itu dapat dibuat satuan bahasa yang tidak terbatas, walaupun bersifat relatif. Sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu, bahwasanya contoh dari huruf P, A, L, U dapat dibuat kata palu, lupa pula. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat, iya, produktif. Namanya aja dibuat, tadi kata kuncinya dibuat. Nah, jadi pada huruf 4 huruf itu bisa digunakan berbagai kata. Produktif kan membuat ya, dapat dibuat berbagai kata. Nomor 48. Dalam naskah Sumpah Pemuda urutan ketiga dirumuskan sebagai apa, teman-teman? Kan ada 3 tuh. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu. Iya, yang C ya. Bahasa pemersatu. Next. Kalau yang pertama, apa yang pertama? Yang pertama apa, teman? Teman? Yang pertama apa? Bunyinya. Maksudnya intinya di apa? Menerangkan yang berbangsa. Berbangsa, bertumpah darah dulu deh. Ya, nusa, bangsa, dan bahasa, ujian. Itu Mbak Anita sudah, memberikan ringkasannya, bahwa untuk yang pertama itu nusa, yaitu tanah air ya, berhubungan dengan tanah air, baru bangsa, kemudian bahasa, kan ke bawah. Apa itunya, skalanya ke bawah. Tanah air, bangsa, baru bahasa. Next. 49. Pada umur 4 bulan, pada umur 4 bulan, Diva sudah mengucapkan kata ma, da, gitu. Tahap pemurnian bahasa itu adalah yang, iya, kok teman-teman udah tahu sih? Ini menurut kunci atau menurut apa nih? Herman deh. Menurut apa, teman-teman? Menurut kunci atau emang ituan sendiri? Iya. Jadi insting, ya bubbling ya. Ya, jadi ada 4 tahap. Ini ada yang udah aku, yang pertama ya aku ketikin ya. Yang pertama tahapnya aku ketik di chat ya, karena ini bukan screen aku, atau minta tolong yang pegang screen bisa minta tolong diketikin bahwa
tahap pada pemerolehan bahasa itu ada 4 tahap. Yang pertama, itu ada yang namanya tahap pengocehan atau babbling. Pengocehan. Ini aku sama tulis di chat ya. 1, pengocehan atau babbling. Pengocehan. Nah, babbling ini biasanya itu anak itu ngoceh gitulah. Intinya dia ngoceh dulu, dia berbunyi gitu. Kemudian setelah dia bisa ngoceh ngalor gitu kita yang nggak tahu apa dia ngomong apa sih gitu kan. Kan ada anak bayi yang cuman gitu. Cuman kita nggak tahu dia itu maksudnya apa sih gitu. Kemudian ketika dia udah bisa kayak gitu, tahap selanjutnya dia akan tahu satu kata. Mata atau apapun gitu ya, tahap satu kata atau yang namanya holofrastis. Kemudian setelah satu kata dia akan bisa menggunakan 2 kata. Tahap 2 kata. Baru yang terakhir itu ada yang tahap menyerupai telegram atau telegrafik, yang pilihan itu telegrafik. Nah, dia bisa berkata-kata dengan lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Itu adalah tahap dalam pemerolehan bahasa anak ya, teman-teman. Itu udah aku chatin di kolom chat, udah aku ketikin di kolom chat. Kemudian, yuk semangat. Nomor 50. Pernyataan berikut yang termasuk ragam bahasa dalam bahasa surat resmi. Yang paling resmi berarti kalau ada soal kayak gini. Walaupun sekilas ABCDE itu kayak ini bisa resmi semua, tapi yang pasti ada di surat resmi itu yang apa? Iya, yang berhubungan dengan nomor bla 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 perihal lampiran itu kan pasti di surat resmi. Oke, nyatanya di nomor 51. Dan di nomor 51, oke. Next. Dapat mengetahui karakter orang lain, bakat, emosi, dan kadar intelektualitas merupakan salah satu fungsi bahasa sebagai apa, teman-teman? Fungsi bahasa sebagai? Iya, memahami orang lain. Karena kita akan tahu, dengan kita berkomunikasi, kita akan tahu karakter, bakat, dan intelektualitas orang lain. Iya, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf teman-teman apabila ada banyak kekurangan. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Asep. Iya, terima kasih banyak Mbak Vina. Ini penjelasannya sangat mendetail, sangat komprehensif ya. Gitu Maaf ya sampai overtime. iya, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah bersedia untuk overtime untuk teman-teman semua ini gitu ya. Karena kan banyak yang pengen bisa dapat penjelasan mendetail gitu ya Mbak Vina. Makanya sampai pada overtime gini. Jadi kita ya kelasnya juga sering overtime gini teman-teman, apalagi ketika banyak diskusi dan juga banyak pertanyaan gitu ya, pengen konsultasi ini itu. Kak, tadi soalnya keluar kayak begini, FR-nya seperti ini gitu. Ini pengen dibahas dong lebih mendetail. Nah, itu kita ada bahas makanya di kelas gitu. Sekali lagi ya teman-teman, bisa disesuaikan dengan tanggal tesnya teman-teman masing-masing. Jadi yang untuk tesnya masih jauh gitu, kita rekomendasiin untuk ambilnya Gold sama Platinum ini. Gitu ya, untuk Platinum bisa dicicil. Untuk yang Gold, teman-teman, tadi ada yang nanyain gimana caranya bisa dapat diskon lebih banyak lagi gitu. Nah, makanya bawa teman-temannya karena nanti teman-teman dapat diskon ekstra karena dapat istilahnya dapat diskon ekstra referral ya, teman-teman. Jadi bawa teman gitu, teman-teman nanti akan dapat ekstra diskon dan berlaku kelipatan gitu. Jadi teman-teman misalnya nih, wah aku bawa 10 orang gitu. Wah, nanti malah akhirnya dapat untung gitu, dapat banyak bati gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal isinya gas ya gitu, kita gilas SKD, kita sekarang gilas SKB gitu teman-teman, jangan disia-siakan karena ini bahkan lebih murah daripada skincare-nya teman-teman gitu ya, lebih murah daripada diamond-nya teman-teman gitu ya. Ketika di games gitu.
Jadi supaya teman-teman nanti makin khusyuk, makin tenang nge-game-nya karena udah keterima CPNS. Amin ya robbal alamin, gitu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman untuk yang tesnya misalnya tanggal 15 gitu ya. Nah, teman-teman bisa ambil gitu yang gold ini terutama. Kalau misalnya teman-teman masih di atas tanggal 21 gitu, mendingan sekalian yang platinum gitu biar nggak nyesel ya teman-teman karena ini kita nggak tahu CPNS 2021 kan kayak gimana dan keadaan kita sendiri di CPNS tahun depan seperti apa gitu ya, mumpung teman-teman tinggal satu langkah lagi gitu ya, kita harus menangin ini gitu, jangan sampai kentang karena mau nggak mau it's a competition ya teman-teman, ini adalah perlombaan maraton gitu, teman-teman harus jadi yang menang gitu, karena kalau enggak kentang ya udah mundur setahun terus nanti masih harus ngulang lagi, belum lagi kalau udah yang umurnya udah di ambang batas atas gitu, jadi jangan sampai kita harus ngulang, kita harus keterima CPNS tahun ini. Oke teman-teman, ini ya sekali lagi teman-teman, ini kita ada diskon. Diskonnya bisa teman-teman ajak teman-temannya, nanti makin banyak diskonnya lagi. Gitu. Ini bisa dicoret-coret gitu ya. Ini bisa coret-coret gitu. Nanti teman-teman tinggal kontak Bank Lulus di 0858 8000 6500. Nomornya cakep. Karena juga yang megang nomornya juga cakep banget. Gitu. Ini ya, jadi teman-teman kalau untuk yang garansi 100% kembali kalau teman-teman amit-amitnya nggak keterima. Tapi kita sih pengennya mendingan keterima ya kan, gitu. Nah, jadi terserah, bebas teman-teman mau yang mana, gitu, mau yang ini maupun yang ini, gitu. Teman-teman, yang penting kita senang bisa bantu teman-teman supaya bisa keterima CPNS tahun 2019 ini, gitu ya. Semoga semuanya keterima, amin ya robbal alamin. Tapi ya ini teman-teman, kita harus menang, kita harus keterima. Gitu. Kita harus semangat teman-teman. Jadi jangan sampai tadi misalnya down ngerasa kayak fisika susah banget, justru itu kita udah tahu gitu fisika itu harus kita taklukkan. Kita makanya nanti kurasikan sesuai dengan FR gitu. Semuanya 100% akurat sesuai FR. Gitu ya teman-teman. Sesuai FR khusus soalnya ini. Di Express ini teman-teman khusus karena kita sudah menghimpun sesuai dengan FR, jadi semua materinya, semua pembahasannya itu akan sesuai dengan FR yang udah ada gitu. Dari soal sampai pembahasannya, sampai trik-triknya juga supaya kita bisa keterima itu tadi. Jadi ini udah bukan lagi kayak ngawang-ngawang ngira-ngira kok soalnya kan kayak gimana, karena emang ini udah dihimpun berdasarkan FR gitu soal-soalnya semua. Dari semua dari beragam daerah gitu teman-teman. Jadi mau istilahnya tinggal angka-angkanya beda, tapi kan intinya semuanya sama kan teman-teman. Jadi kita pahami, kita gilas SKB dengan cara kayak begitu. Kerja cerdas ya kan. Jadi ya ini ya lagi tadi teman-teman gitu. Tinggal dengan kita lulus 50 teman-teman dapat ekstra diskon 50.000. Bawa teman-temannya lulus, bawa teman-teman ke kita lulus, teman-teman akan dapat ekstra-ekstra lagi gitu. Semangat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita semua akan keterima CPNS tahun ini supaya kita nanti nggak perlu ngulang-ngulang dan kita habis SKB bisa tidur nyenyak, senang gitu ya karena udah keterima. Amin ya rabbal alamin gitu teman-teman. Jadi kita semua ya sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Vina sudah bersedia untuk sharing banyak banget sama kita gitu, dan nanti teman-teman akan ketemu Mbak Vina dan nanti malam juga Mbak Teh Dini, mereka akan menjadi tutor kita di kelas gitu ya. Teman-teman akan banyak ngobrol secara mendalam sama Mbak Vina dan juga Teh Dini di kelas yang kita lulus, makin banyak dan makin mendalam sharingnya gitu. Jadi terima kasih banyak Mbak Vina sudah bersedia untuk sharing, itu membantu teman-teman kita ini supaya bisa keterima CPNS gitu ya. Jadi kayak semacam flashback juga ya gitu, zaman CPNS dulu Mbak Vina gitu perjuangannya. Insya Allah sekarang jauh lebih dimudahkan karena ada kita ini yang pejuang pendidikan yang membantu memberikan akses, membuka akses kepada mereka.
gitu ya. Dan kembali lagi ini adalah bentuk pengabdian kita dan juga kontribusi kembali karena kita sudah merasakan manfaatnya selama ini dan kita pengen bisa membantu memberikan manfaatnya kepada teman-teman semua. Jadi ditunggu ya teman-teman semua, langsung gas kita giles SKB. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan lulus dan lolos CPNS tahun ini.